warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Alimun Hanif, MA, PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya menempati posisi ini sejak 2019 dan mungkin akan memimpin fakultas ini sampai 2024. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru, saudara-saudara sekalian yang telah sukses mengikuti seleksi di semua jenjang koleksi SNPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri untuk bergabung dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik ini. Yang kedua, karena Anda sudah masuk dan sebentar lagi akan masuki mahasiswa baru untuk belajar ilmu sosial, saya ingin memperkenalkan dulu apa itu FISIP. Fakultas Ilmu Sosial Politik didirikan pada 2009 sebagai kelanjutan dari kecenderungan belajar ilmu sosial dan politik di universitas ini sejak masa-masa sebelumnya. Karena itu, pada waktu itu kita sepakat untuk mendirikan 3 prodi atau 3 program studi yang di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial Politik ini. Program studi Hubungan Internasional, program studi Ilmu Politik, dan program studi Sosiologi. Sebagai basis akademik untuk kajian-kajian ilmu sosial, saya kira FISIP UIN Jakarta adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi untuk pengajaran ilmu sosial yang terbaik di Indonesia. Tentu saja, apa yang saya sampaikan ini harus Anda buktikan ketika Anda memasuki masa-masa kuliah nanti. Tetapi dari semua fasilitas yang kita miliki, SDM yang kita punyai yang mengajarkan ilmu sosial dan ilmu politik di sini, dan juga infrastruktur kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan, hampir bisa dipastikan bahwa Anda benar-benar telah memasuki sebuah lembaga pendidikan tinggi untuk mengajar ilmu sosial yang tidak salah. Adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 yang saya banggakan, pada program studi hubungan internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kami para dosen membentuk dan mempersiapkan Anda ketika lulus nanti untuk dapat bekerja di berbagai bidang, antara lain bidang diplomatik. Beberapa alumni kita telah bekerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di luar negeri, seperti di New York, di Ekuador, di Perth, dan juga beberapa negara di Timur Tengah. Selain itu, Anda juga nanti bisa bekerja sebagai peneliti di berbagai lembaga-lembaga penelitian, baik pemerintah maupun swasta. Anda juga bisa menjadi analis pada perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Beberapa alumni kita bekerja sebagai analis di IDB dan juga bank-bank internasional yang lain. Selain itu, bagi alumni, Anda juga bisa bekerja pada berbagai lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi ilmu politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat erat dengan Fakultas Usuluddin. Karena program studi ilmu politik cikal bakalnya adalah program studi pemikiran politik Islam atau PPI yang didirikan di Fakultas Usuluddin, karena saat itu memang masih bernama IAIN.
Nah, ketika pada tahun 2009 didirikan FISIP, maka PPI kemudian berpindah ke FISIP dan diubah namanya menjadi Program Studi Ilmu Politik. Jadi program studi ilmu politik itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki sejarah dari program studi pemikiran politik Islam di Fakultas Usuluddin. Nah, setelah menjadi program studi ilmu politik yang proper, tentu saja visi misinya berubah. Nah, visi yang sekarang atau yang telah menjadi program studi politik adalah menjadikan program studi politik yang unggul dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan Indonesia. Nah, frasa terakhir, integrasi keilmuan, keislaman, dan Indonesia itu merupakan distingsi bagi program studi ilmu politik. Sehingga program studi ilmu politik di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan sangat berbeda dengan prodi-prodi ilmu politik di perguruan tinggi yang lain, terutama yang umum. Nah, beberapa mata kuliah yang menjadikan integrasi keislaman dan keilmuan itu adalah misalnya Islam dan Negara, pemikiran politik Islam, gerakan politik Islam, dan lain sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita syukuri bahwa program studi ilmu politik sejak awal berdirinya sampai saat ini itu selalu mendapatkan akreditasi A. Di tahun 2012 di akreditasi pertamanya juga mendapatkan nilai A meskipun A tipis 363, tapi di tahun 2017 di periode kedua akreditasinya tetap A dan nilainya bertambah menjadi 374. Nah, pada waktu tahun 2020 atau tahun ini program studi ilmu politik juga terpilih menjadi prodi terbaik se-Indonesia dari Ristek Dikti. Ini berdasarkan pada SINTA atau karya-karya dosen yang berada atau yang dimuat di jurnal-jurnal terakreditasi atau yang banyak mendapatkan citasi di Google Scholar. Nah, kita beruntung memiliki beberapa dosen yang sangat populer baik pada level nasional maupun internasional. Nah, salah satunya adalah almarhum Profesor Dr. Bahtiar Effendi yang sekaligus dekan pertama FISIP atau pendiri FISIP, sekaligus juga orang paling berjasa mendirikan program studi ilmu politik. Karya-karyanya banyak di berbagai publikasi internasional. Jadi teman-teman, baik yang sudah berada atau yang sudah lama menjadi mahasiswa politik atau yang baru masuk menjadi mahasiswa politik yang sekarang kebetulan sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh karena pandemi, tetap semangat untuk belajar karena seperti yang saya katakan, program studi politik adalah program terbaik di bidangnya secara nasional. Akreditasinya A, juga terbaik ketiga secara nasional, sehingga Anda para mahasiswa semangat terus belajar. Jarak tidak akan menjadi persoalan, sarana belajar meskipun dengan menggunakan daring atau online tetap bisa dilakukan. Karena belajar saat ini bisa dengan berbagai macam cara, antara lain dengan online, dengan PJJ. Bahwa ada kesulitan, itu pasti, tapi insya Allah kita bisa mengatasinya. Jadi semangat terus belajar, jadilah mahasiswa politik yang benar-benar belajar tentang politik dalam hubungannya dengan Islam, dan sebagainya, dan sebagainya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Nurhayati, Kaprodi Program Studi Sosiologi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Kalian adalah mahasiswa pilihan di antara sekian banyak mahasiswa yang mendaftar di sosiologi. Perlu kami sampaikan bahwa yang daftar di sosiologi ada 1.286 mahasiswa dan kita hanya mengambil 120 mahasiswa. Dengan demikian, kami harap Anda memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin menjadi mahasiswa yang memberikan contoh di masyarakat yang berguna. Program studi sosiologi mempunyai visi menjadi program studi yang unggul di bidang sosiologi, baik dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan keislaman Indonesia. Oleh karena itu, kami harap Anda bisa membawa visi dan misi sosiologi UIN Syarif Jakarta. Ada 6 profil sosiologi. Yang pertama jadi peneliti sosial, pendidik sosial, analis sosial, kemudian pemberdayaan masyarakat, perencanaan masyarakat. Ada beberapa alumni yang saat ini bekerja di DPR, ada juga yang bekerja sebagai peneliti, ada bekerja juga di LP, ada bekerja di bidang-bidang lain. Kami harap Anda menjadi mahasiswa-mahasiswa terbaik dan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Karena sosiologi adalah masyarakat. Lapangan Anda ada di masyarakat, laboratorium ada di masyarakat. Kesuksesan Anda ketika Anda memberikan manfaat buat masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang akademik memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan mahasiswa menjadi sarjana yang punya kualitas secara intelektual dan bermoral. Karena itu beberapa kegiatan maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh bidang akademik adalah bagaimana mahasiswa bisa selesai tepat waktu dengan mutu yang bagus. Di antara langkah itu pertama adalah mahasiswa disediakan beberapa fasilitas seperti perpustakaan dan ada penasehat akademik yang menjadi tempat curhat mahasiswa terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang akademik sehingga dia bisa lancar dalam kuliahnya dan mencapai nilai yang bagus. Karena itu kalau kita mutukan dalam satu kalimat yang singkat adalah mahasiswa lulus tepat waktu secara bermutu. Tepat waktu di sini adalah mahasiswa bisa menyelesaikan perkuliahan selama 8 semester atau 9 semester dan bermutu dengan nilai yang bagus. Karena itu mahasiswa harus bisa dari awal menargetkan diri sejak awal perkuliahan agar bisa menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu tadi dengan 8 semester atau 9 semester dan nilai yang baik. Nilai yang baik yang distandarkan oleh UIN adalah 3,25 minimal. Dan itu nanti akan mengantarkan mahasiswa untuk memasuki setelah sarjana memasuki dunia kerja maupun tampil di masyarakat dengan kualitas yang bisa bertanggungjawabkan. Sekali lagi, hal yang perlu dipertimbangkan dari awal, mahasiswa punya target untuk menyelesaikan tepat waktu dan bermutu. Dalam kondisi yang terbatas sekarang ini, di tengah COVID-19, ada beberapa hal yang mungkin membatasi kita dalam perkuliahan. Tetapi ini harus dijadikan untuk pijakan melangkah lebih semangat karena tantangan itu sejatinya adalah membuat kita lebih kuat lagi. Kita bukan menyerah oleh tantangan, tapi tantangan itu adalah pijakan awal untuk kita menjadi lebih berkualitas lagi. Karena itu dalam perkuliahan apapun bentuknya, mahasiswa punya ruang untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap dosen, evaluasi terhadap fakultas agar perkuliahannya lancar. Dan ini kita terbuka untuk kemudian kita konsepkan, kita rumuskan menjadi langkah-langkah yang mengantarkan mahasiswa menjadi nyaman kuliah di FISIP UIN Jakarta. Bagi mahasiswa baru, apalagi sekarang ada istilah kampus merdeka atau merdeka belajar. UIN sedang merumuskan untuk mengantarkan mahasiswa bisa mengeksplorasi potensi dan kompetensi diri dengan mata kuliah yang tidak hanya di kelas tetapi juga dilakukan di luar kelas, magang ataupun di lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidang yang akan dikembangkan oleh mahasiswa. Ini bagian dari
upaya pengembangan mahasiswa, kemampuan mahasiswa, kompetensi mahasiswa, sehingga setelah selesai nanti mahasiswa betul-betul siap untuk tampil di masyarakat, untuk terjun di dunia kerja, dan hal-hal lain yang dibutuhkan bagi pengabdian bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrus Soleh, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Selamat datang mahasiswa baru Angkatan 2020. Selamat datang pada kampus FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Dan Anda sebagai mahasiswa punya hak untuk semaksimal mungkin mengembangkan minat, bakat, dan prestasi Anda. Pada bidang kemahasiswaan, mahasiswa FISIP didorong agar semaksimal mungkin mengembangkan minat dan bakat, baik akademik maupun non-akademik. Dan pada tahun akademik 2019-2020, banyak mahasiswa dari FISIP ikut terlibat dalam lomba nasional, dalam event-event nasional maupun internasional. Misalnya ada alumni kita tahun 2020 ini mengadakan lomba pionir di Malang, di UIN Malang, dan kegiatan lain misalnya mereka melakukan presentasi di seminar internasional, konferensi internasional di Turki, ikut tukar pelajar, tukar mahasiswa di Jepang, juga presentasi seminar di Korea Selatan. Nah, sebagai mahasiswa Anda punya hak untuk mengakses dana yang disediakan oleh FISIP melalui Wadah Bidang Kemahasiswaan. Mahasiswa kita juga ada aktif dalam melakukan tukar mahasiswa. Di antaranya adalah kita ada kerjasama antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan University of Western Sydney, Australia. Mereka melakukan sandwich program, jadi 6 bulan mahasiswa bisa studi di Sydney dan mereka diakui kredit poinnya sebagai kuliah, bagian dari kuliah di jurusan hubungan internasional. Nah, Anda sebagai mahasiswa tentu saja melalui dana ini Anda didorong agar mengembangkan kreativitas, mengembangkan inovasi, dan keinginan Anda bagaimana Anda tidak hanya belajar di kelas tapi juga Anda aktualisasi diri di luar kelas. Kami juga mengembangkan alumni kita. Banyak di antara alumni FISIP, ada 3 program studi di sini: ilmu politik, sosiologi, dan hubungan internasional. Dan ada sekitar 4.500 alumni dari 3 prodi ini yang aktif dan sukses bekerja di perusahaan nasional, BUMN, perusahaan multinasional, maupun perusahaan swasta yang lain. Dan itu diakui karena 3 program studi ini dapat nilai akreditasi A. Salah satu parameternya adalah karena alumninya bekerja dengan baik, diterima dengan baik oleh perusahaan nasional dan multinasional. Di antara alumni yang sukses, yang kami akses melalui Teresa Study adalah Feriko Rahman, alumni HI tahun 2012. Dia menjadi salah satu dari 20 entrepreneur muda terbaik di Indonesia, inspiratif di Indonesia, yang membangun perusahaan 3 Point. Dan dia mengembangkan perusahaan marketing yang tentu saja tidak hanya dikembangkan melalui pengalaman dia ketika studi, tapi juga interaksi dia, kreativitas dia ketika studi dan setelah studi di program studi hubungan internasional di FISIP UIN Jakarta. Nah, pesan kami terutama untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sedang studi
Jangan biarkan diri Anda hanya berkutat pada tugas-tugas di kelas. Kembangkan kreativitas Anda, maksimalkan bakat dan minat Anda melalui tidak hanya fasilitas yang disediakan oleh universitas, tapi juga Anda bisa membangun jaringan-jaringan yang sangat luas. Kesempatan untuk studi di UIN adalah Anda tidak hanya kuat di bidang studi Islam, di bidang bahasa Arab, di bidang Timur Tengah, tapi Anda juga akan diterima dengan baik oleh lembaga-lembaga jaringan UIN dan lembaga di luar UIN. Karena itu banyak alumni kita tidak hanya bekerja pada bidang studi yang dipelajari, tapi juga melompat jauh, mengembangkan profesionalitas yang di luar bayangan kita. Dan itulah karena kreativitas inovasi yang dikembangkan melalui minat dan bakat. Dan welcome sekali lagi pada mahasiswa baru angkatan 2020. Terima kasih dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Duriyatun Thayyibah, MSc MA. Saya wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan. Tanggung jawab saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini adalah bagaimana mengelola bidang administrasi umum dan keuangan, dan itu mencakup bagaimana pengelolaan fasilitas yang ada di FISIP ini. Maksud kita cukup senang ya, kita cukup bersyukur bahwa FISIP memiliki gedung yang sangat memadai, sangat megah, dengan fasilitas ruangan-ruangan yang juga sangat mendukung proses belajar mengajar yang ada di FISIP. Saya selalu sangat berbahagia ketika menyambut mahasiswa baru, karena saya yakin bahwa dalam 10-20 tahun ke depan kalian semua adalah calon-calon pemimpin bangsa. Di antara kalian, di antara mahasiswa FISIP itu pasti nanti akan ada yang jadi mungkin menteri, presiden, wali kota, gubernur, camat, bupati, dan seterusnya, anggota DPR, menjadi duta besar di negara-negara lain. Dan saya yakin bahwa ke depan kalian adalah salah satunya. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi bahwa kita ada dalam pandemi COVID-19, dan kita memang masih belajar dengan sistem PJJ jarak jauh, dan saya berharap bahwa semua mahasiswa tetap semangat, tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan saya yakin kualitas pembelajaran jarak jauh juga tetap berkualitas, tetap tinggi kualitasnya, karena kita bisa menggunakan banyak metode, ada Google Meet, ada Zoom, ada ICE, dan sebagainya, dan apalagi dengan didukung oleh situasi saat sekarang di mana banyak referensi-referensi yang sifatnya elektronik, sehingga kemudian kualitas pembelajaran pun saya kira tetap sangat baik. Saya mohon pengertian saudara-saudara sekalian, apabila sudah mulai kuliah, tunjukkan bahwa Anda betul-betul merupakan mahasiswa yang terpilih dari sekian ribu pendaftar yang ingin masuk kuliah di FISIP UIN Jakarta. Sebagai sebuah tempat pendidikan tinggi, tentu saja Anda pasti akan bertanya, kemana nanti kita akan kerja, kemana nanti akan kita aktif dan menindaklanjuti keahlian-keahlian yang kita punyai dari FISIP ini. Ilmu sosial mengajarkan kita bagaimana masyarakat, politik, percaturan kekuasaan, bahkan mungkin juga hubungan antar negara harus diajari. Karena itu Anda jangan khawatir bahwa lembaga ini akan menyia-nyiakan waktu
untuk mengabaikan berbagai kesempatan yang Anda peroleh untuk belajar ilmu politik nanti. Pada tingkat itu juga, saya percaya bahwa di antara semua tujuan belajar di perguruan tinggi, bukan saja keinginan untuk mencari kerja, keinginan untuk bisa mengaktifkan diri di luar lembaga ini nanti, justru itulah yang paling menentukan Anda akan menjadi apa di masa depan. Karena itu saya percaya bahwa tujuan dari pembelajaran di FISIP bukan hanya mencetak tenaga ahli untuk ilmu sosial dan politik, tetapi juga transformasi masyarakat. Disinilah Anda bisa digambarkan bahwa nanti akan bertemu dengan berbagai dosen-dosen yang terbaik yang saat ini dikenal di tengah masyarakat dalam hal keahlian ilmu sosial dan politik. Kalau boleh saya memberi contoh sejumlah ahli yang kita miliki dan akan menjadi dosen, mentor, atau bahkan pembimbing saudara-saudara sekalian, misalnya saja adalah Profesor Saiful Murjani, salah seorang pengamat politik terkemuka, ahli political science yang terdepan, sebagai pendiri dari Saiful Murjani Research and Consulting, yang saat ini aktif dalam berbagai kegiatan survei di tanah air. Dr. Burhanuddin Muhtadi, saya kira salah satu pengamat yang dikenal publik, yang saat ini juga Anda bisa menyaksikan terus di televisi tentang peran Pak Burhan, karena dia juga menjadi seorang direktur utama atau direktur eksekutif pada Indikator Politik Indonesia. Karena itulah melalui dosen-dosen yang saat ini aktif, Anda bisa menempa diri, melakukan pembelajaran diri, merintis untuk tumbuh sebagai seorang ilmuwan politik, dan seterusnya, yang saya kira menjadi ciri khas kita sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk mengajar ilmu sosial. Fasilitas di ilmu politik UIN juga begitu. Saya kira kita tidak kalah dengan berbagai lembaga tinggi lainnya. Kita memiliki perpustakaan, memiliki lab politik untuk belajar statistik, bahkan kita sedang menyediakan sejumlah perangkat baik komputer maupun wifi yang bisa kita jadikan sebagai sumber untuk pembelajaran ilmu sosial secara baik, khususnya di bidang statistik dan studi-studi kuantitatif. Pada tingkat itulah saya percaya bahwa PBAK ini akan menjadi forum yang sangat produktif, sangat efektif untuk menempa kita sebagai calon mahasiswa mengamati, mempelajari, bahkan mencermati fasilitas apa dan kultur akademik bagaimana yang akan kita peroleh setelah kita menyelesaikan kegiatan PBAK ini. Karena itulah sebenarnya saya ingin mendorong para mahasiswa baru yang diterima ini mudah-mudahan bisa mengikuti perkenalan budaya akademik dan kemahasiswaan ini dengan baik. Anda harus camkan betul bahwa niat untuk mengadakan PBAK semata-mata dilandasi pada keinginan bahwa proses belajar yang ada di perguruan tinggi berbeda dari proses belajar yang ada di sekolah menengah atau sekolah menengah pesantren dan sebagainya. Karena itulah saya memohon benar supaya Anda betul-betul mengikuti proses ini dengan baik. Harapannya adalah Anda tumbuh sebagai calon mahasiswa yang betul-betul bisa menghayati bagaimana pembelajaran dewasa di tingkat perguruan tinggi. Di situ saya berharap bahwa meskipun kita melaksanakan PBAK ini dengan cara online, bukan berarti bahwa kita patah semangat, kehilangan aura, keseriusan, kekhidmatan untuk mengikuti pengenalan budaya akademik ini dengan secara baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sekali lagi untuk memasuki gerbang pendidikan tinggi yang akan Anda lewati dalam tahun-tahun yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.